Inilah 17 keutamaan membaca Quran setiap hari yang penting untuk diketahui. Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman hidup yaitu Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran inilah hidup kita terarah dan berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan kita ke jalan yang benar, Al-Quran memiliki banyak keutamaan bagi orang yang membacanya. Berikut ini adalah 17 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang penting untuk kita ketahui. 1. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Pahala membaca Al-Quran. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya dan pandai membacanya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Muttafaq alaih. 4. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimanakah dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. 5. Al-Quran memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 6. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Dapat menenteramkan hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat 13 ayat 28. 8. Dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. 9. Pembaca Al-Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipeliharanya dari kegelapan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. 10. Pembaca Al-Quran memperoleh kemuliaan dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya atau mahkotanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu atau dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini atau Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. 11. Pembaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad.
12. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. 13. Orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. 14. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya." 15. Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. 16. Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau SAW ditanya, "Siapa mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 17. Yang mahir membaca akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Allahu a'lam bishawab.